Dan pemirsa, News sore berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Arlista Hadi. Halo Arlista, selamat sore. Apakah ada informasi lain pada sore hari ini? Selamat sore, Camar dan pemirsa. Dan News sore akan kembali menghadirkan beberapa informasi menarik di antaranya. Hujan deras disebabkan banjir setinggi lebih dari 1 meter di sejumlah tempat di Jakarta Timur dan Selatan. Di tengah rencana gencatan senjata dengan Hamas, Israel kembali mengebom fasilitas umum di Gaza, Palestina. 3 orang dilaporkan meninggal. Pemirsa, banjir melanda sejumlah wilayah di DKI Jakarta seperti yang terjadi di wilayah Kebonpala dan Bidara Cina, Jakarta Timur, Minggu pagi. Dari pantauan udara, nampak permukiman warga di Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur terendam banjir. Ketinggian air tercatat mencapai lebih dari 1 meter. Sejumlah warga khususnya lansia lebih memilih mengungsi dan dievakuasi menggunakan perahu ke tempat yang lebih tinggi. Meski demikian, warga mengaku sudah terbiasa dengan banjir seperti ini, dan sebagian besar warga enggan mengungsi dan lebih memilih bertahan di lantai 2 rumahnya masing-masing. Warga pun berharap agar petugas terkait melakukan normalisasi aliran sungai dan membuat tanggul yang lebih tinggi. Meter ada ya? Ada 1 meter lebih lah. Nah, ini ibu mengungsi kemana, Bu? Di rumah. Di rumah. Iya, ada beberapa, paling di puskesmas, ada di Karang Taruna. Harapannya nggak banjir lagi. Terus ada apa namanya? Kalian normalisasi lah, agak di ini. Pokoknya intinya sih nggak banjir lagi deh. Sementara itu, banjir juga merendam ratusan rumah di 2 RW di kawasan Kebonpala dan Tanah Rendah, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu pagi. Terlihat kendaraan roda 2 milik warga terendam air. Warga pun berusaha mengamankan sepeda motor mereka yang terendam air. Akibat tingginya banjir, aktivitas warga di lokasi pun terganggu. Beberapa warga terpaksa menerobos banjir untuk keluar rumah. Diketahui banjir disebabkan oleh meluapnya aliran Kali Ciliwung yang melintasi permukiman akibat mendapatkan kiriman air dari Bendungan Katulampa, Bogor, Jawa Barat, lantaran wilayah Bogor diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Dari Jakarta, Rio Manik, News melaporkan. Pemirsa, tak hanya di Jakarta Timur, banjir juga terjadi di wilayah Jakarta Selatan. Banjir setinggi 2,5 meter melanda kawasan Pejaten Timur dan Rawajati. Hujan deras yang melanda wilayah Kota Bogor, Jawa Barat dan meluapnya air dari Kali Ciliwung membuat sejumlah permukiman warga di DKI Jakarta terendam banjir. Salah satunya di Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Tercatat sebanyak 6 RT di kawasan tersebut terendam banjir setinggi 2,5 meter. Selain mengganggu aktivitas, warga juga dengan cepat mengamankan barang perabotannya ke tempat yang lebih aman perihal tingginya permukaan air di kawasan itu. Mayoritas warga memilih bertahan di lantai 2 rumahnya masing-masing. Mengungsi ada sebagian, sekitar berapa orang mengungsi ada. Ke dataran yang lebih tinggi ya? Kebanyakan sih padatnya mengungsinya di lantai 2. Tapi cuma yang pada ngungsi ke atas ke posko aja paling cuma rumah orang-orang yang nggak punya tingkat, lantai 2 aja. Sementara banjir setinggi 2,5 meter juga merendam 5 RT di Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Terlihat ketinggian air mulai dari 20 hingga 250 cm membuat aktivitas warga terganggu. Bahkan tingginya permukaan air membuat sejumlah warga yang rumahnya sudah terendam dengan air memilih untuk mengungsi sementara ke dataran yang lebih tinggi sampai air di rumahnya berangsur surut. Menurut petugas BPBD DKI Jakarta, air mulai naik ke permukiman warga sejak pukul 1 Minggu dini hari. Namun hingga saat ini ketinggian air mulai berangsur surut perlahan. Dari Jakarta, Rizky Falupi, News melaporkan. Hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta sejak siang tadi membuat ruas jalan Dharma Wangsa Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tergenang air hingga 40 cm. Sejumlah pengendara motor yang nekat melintas mengalami mati mesin. Ketinggian air yang bervariasi mulai dari 20 hingga 40 cm ini membuat sejumlah pengendara sepeda motor yang nekat melintas
mengalami mati mesin. Petugas PPSU yang dikerahkan ke lokasi mencoba membantu pengendara tersebut dan juga mengimbau pemotor yang ingin melintas untuk lewat jalur lain. Intensitas air sudah banyak gitu. Jadi dari arah saluran-saluran ini masuk ke air itu berbalik dia. Karena intensitas airnya lebih banyak di saluran itu yang besar. Jadi bukan karena mampet dari tali-tali air, cuma memang karena intensitas airnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespon kondisi banjir yang terjadi di Jakarta sejak Minggu pagi akibat air kiriman dari kawasan Depok dan Bogor. Untuk itu pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta untuk mengaktifkan pompa di sejumlah pintu air di Jakarta. Ini tadi pagi saya sudah berkoordinasi dengan Ibu Kepala Dinas Sumber Daya Air. Memang banjir yang terjadi pada hari ini adalah banjir kiriman yang paling utama. Karena curah hujan yang cukup tinggi di atas 200 liter, sehingga dengan demikian penanganannya semua pompa sudah kita hidupkan. Kemudian air sudah kita atur, pintu-pintu air, dan mudah-mudahan siang ini banjirnya sudah surut. Tadi saya secara langsung berkomunikasi dengan Ibu Ikap, Sumber Daya Air, dan sekarang proses yang dilakukan di lapangan karena memang kalau banjir kiriman cara penanganannya lebih gampang dibandingkan dengan banjir yang terjadi karena curah hujan yang tinggi dan selokan ataupun saluran yang tidak tertangani dengan baik. Banjir bandang yang menerjang kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat merusak puluhan rumah warga. Seorang santri yang sempat terseret derasnya arus banjir ditemukan tewas. Banjir bandang menerjang 7 desa di 2 kecamatan di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Puluhan rumah rusak diterjang banjir Sabtu malam. Saat ini, air yang berasal dari aliran Sungai Cirangrang terhambat oleh material lumpur dan bangunan roboh yang hingga kini belum diangkat. Banjir terjadi usai kawasan ini diguyur hujan deras. Warga pun berharap segera memperoleh bantuan untuk memperbaiki rumah mereka yang rusak. Diketahui akibat kejadian ini, seorang santri tewas akibat terseret arus banjir. Diketemukannya sekitar jam 1 pagi. Kepada pemerintah daerah, kami mengharapkan warga kami untuk supaya terisolasi baik dari segi makanan, untuk pakaian dan lain-lain. Saat ini warga yang istilahnya yang originnya terdampak kami ungsikan di tetangga yang sebelah yang tidak terdampak. Sebelumnya pada Sabtu sore, banjir bandang merendam sekitar puluhan rumah yang dihuni oleh 50 kepala keluarga, merendam kawasan Kampung Rawasedek, Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Satu orang mengalami luka berat karena tertimbun longsor dan satu orang meninggal dunia. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Petugas tim SAR gabungan menemukan 2 korban longsor di kawasan Puncak Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Keduanya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dua korban yang ditemukan tim SAR diantaranya adalah Ruben Saputra dan Jeremiah Siahaan. Keduanya ditemukan dalam kondisi meninggal setelah pencarian selama 12 jam. Jasad ditemukan dalam timbunan tanah. Sebelumnya pemilik villa beserta keluarga besarnya dengan total 13 orang menginap di villa. Namun tiba-tiba hujan deras turun dan mengakibatkan tebing setinggi 15 meter longsor. Akibat banjir dan longsor di beberapa titik di kawasan Puncak Bogor menyebabkan 3 orang meninggal dunia, 3 orang luka-luka dan langsung dibawa ke rumah sakit RSPG Cisarua, Bogor. Ada 2 korban yang meninggal dan yang 3 orang sudah dievakuasi ke rumah sakit dan sementara dalam perawatan. Untuk kesulitan yang kita alami tidak terlalu berat karena ada alat dari pemadam kebakaran untuk menyiram tanah yang longsoran sehingga korban bisa cepat ditemukan.
Selain di Jakarta dan Bogor, banjir juga merendam puluhan rumah warga di Kekalik, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Warga panik dan berusaha mengungsi ke tempat yang lebih aman. Seperti inilah suasana banjir yang merendam puluhan rumah warga di Kekalik, Mataram. Banjir diakibatkan curah hujan yang tinggi dan meluapnya aliran Sungai Ancari yang melintasi perkampungan penduduk. Warga berusaha mengevakuasi barang-barang miliknya dan mencari tempat yang lebih aman. Belum ada bantuan atau tim SAR yang turun. Soalnya saya pulang kerja udah tahu rumah saya udah. Apa ada barang-barang bisa diselamatkan? Udah nggak ada yang bisa diselamatkan, semuanya sudah terendam sama rendam ya. Air masuk ke dalam rumah. Iya. Ini sudah ada bantuan datang? Untuk saat ini belum ada bantuan dari pemerintah pusat. Gimana harapannya? Harapannya ini banyak yang ngungsi nih warga nih. ya minta bantuannya aja. Tim SAR berhasil menemukan satu jenazah laki-laki di perairan Selat Bali yang diduga merupakan penumpang KMP Tunu Pratama Jaya. Tim mengalami kesulitan ketika mengevakuasi korban karena ombak setinggi 2,5 meter terus-menerus menghantam perahu karet milik KRI Tongkol. Lokasi penemuan jenazah ini berada di 6 nautical mile ke arah selatan, tidak jauh dari lokasi temuan jenazah lainnya yang berada di sekitar Pantai Cekik, Jemberana, Bali pada pukul 10.41 waktu Indonesia Tengah. Saat ditemukan, jenazah mengenakan kaos biru, celana jeans pendek dan berjenis kelamin laki-laki. Penemuan ini pertama kali terpantau oleh KRI Vanildo yang tengah melakukan pengamatan bawah air. Armada KRI Tongkol yang jaraknya terdekat dari jenazah langsung berupaya mengevakuasinya. Namun tim mengalami kesulitan karena gelombang tinggi dan arus kencang. Jenazah diangkut KRI Tongkol untuk dibawa ke Dermaga Pusri dan ditangani langsung tim Dokes Mabes Polri guna mengambil sampel DNA dan sidik jari. Selanjutnya jenazah dibawa ke RSUD Blambangan untuk identifikasi. Memasuki hari keempat pasca tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali, upaya penyelamatan korban terus ditingkatkan. Tim gabungan Basarnas melakukan pemantauan udara menggunakan helikopter di atas perairan Selat Bali bagian utara dan selatan atau di sekitar lokasi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Pemantauan ini dilakukan untuk melihat langsung kondisi perairan serta memantau titik-titik strategis yang menjadi fokus pencarian oleh tim SAR gabungan. Tim SAR gabungan juga akan melakukan penyelaman atau fokus pada pencarian di bawah laut. Kepala Basarnas Bali Inyoman Sidakarya menyatakan 2 unit drone juga dikerahkan untuk mendeteksi keberadaan objek di permukaan maupun di bawah laut. Diketahui tim SAR gabungan juga menemukan objek mencurigakan diduga kapal penumpang Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali pada kedalaman 60 meter. Namun tim SAR masih memastikan objek tersebut. Data hidrografi yang diambil sampai dengan hari ini saat ini sedang diolah. Dalam pengolahan proses juga paralel KRI Vanildo akan menuju ke lokasi untuk menurunkan ROV. Kemudian paralel juga para penyelam sedang menyiapkan alat peralatan dan kondisi mental mereka. Kemudian kita juga harus menyiapkan satu kapal tender, yaitu kapal jenis serupa dari KMP Tunu yang lain untuk sebagai kapal tender, manakala kalau hari ini bisa kita lakukan penyelaman, kita akan lakukan. Sementara pada pencarian hari keempat ini, Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka menemui keluarga korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Posko Crisis Center Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, Wapres Gibran menyampaikan santunan kepada ahli waris 6 korban meninggal dunia. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo Ainus melaporkan.